Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Afdhalus sholati wa atamut taslimi ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin khairu nabiyyin ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati Ibu Ketua Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Mohon maaf Bu, saya ini pemain cadangan. Ya, mestinya yang menjadi moderator pada sore hari ini adalah Dr. Ridho. Ya, kebetulan saya dipanggil oleh wasit pada menit-menit terakhir, jadi saya harus masuk. Jadi kalau nanti cadangannya ini nggak bisa ngegolin ya mohon maaf yang sebesarnya. Mestinya Messi yang turun tapi yang datang ini Arema kata Pak Asyik. Ya. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi, ini Ustadzuna, guru saya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Sahibul Fadilah Syekh Dr. Taufik Ramadan Al-Buti, Rais Ittihad Ulama fi Biladis Syam, hafizahullah. Nurahib bikum fi hadhil kulliyah haitsu hanabhathu fiha amma yajri fi syarqil awsat ala tajribat Suriah wa ma yaduru bainaha fima yata'allaq bi dauril ulama fi ikhmadi an-niza' asyasi wa as-sira' al-madhhabi fi syarqil awsat. Wallah, unwan arid jiddan. Yang kami muliakan His Excellency Bapak Duta Besar untuk Republik Arab Syria atau Suriah, Bapak yang kami banggakan selaku Ketua Prodi Kajian Timur Tengah dan Islam. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam rangka membahas, berdiskusi tentang topik yang cukup up to date saat ini, cukup hangat, cukup hot. Kebetulan kita punya narasumber yang kompeten di dalamnya. Oleh karena itu tidak berpanjang kata, kami akan panggil satu persatu tamu kita selaku narasumber. Nurahib bikum awalan bi Dr. Taufik Ramadan Al-Buti. Tafadhal at-taqaddam ilal manassah wa yalihi Syekh Al-Hajj Hasyim Muzadi. Monggo Pak Kiai. Begitu juga Bapak Duta Besar, kami persilakan. Sebelum kita mulai, mari ya kita beli aplaus dulu untuk beliau. Langsung saja, kalau kita mendengar Timur Tengah, maka yang ada di pikiran kita adalah pergulakan yang tiada henti. Dan saat ini yang menjadi titik pergulakan tiada lain adalah negeri Syria atau negeri Syam. Di samping juga titik konflik paling awet di Timur Tengah adalah konflik Arab-Palestina. Pusat konflik dunia adalah Timur Tengah dan pusat konflik Timur Tengah adalah Arab-Palestina. Tapi kenapa sekarang bergeser ke Syria? Apa hubungannya dengan Arab Spring? Apa hubungannya dengan reformasi? Apakah ada konflik Sunni Syiah di sana? Apakah ada konflik antar sekte? Sehingga rakyat Syria yang ratusan tahun hidup damai sejahtera sekarang terkoyak-koyak. Saudara membunuh saudaranya, anak membunuh bapaknya dan sebagainya. Kita akan mengulas satu demi satu bersama para pemateri yang ada di hadapan kita. Sebagai pemateri yang pertama, mungkin yang enak Dr. Taufik akan kita jadikan keynote speaker sebagai gongnya. Setuju ya? Ya. Yang pertama
akan lebih enak jika dari tuan rumah untuk menyampaikan pandangan-pandangan beliau. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Lutfi MA untuk memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya turun ya dari sini biar agak leluasa. Sebelum saya masuk di dalam materi, saya atas nama program studi kajian Timur Tengah merasa bangga dan terhormat dengan kedatangan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita belajar bersama, khususnya saya ingin mengetahui banyak lebih dalam, khususnya dari Bapak Profesor Taufik Ramadan Buti ya, yang beliau hadir dan ada di dalam Syria. Sehingga kalau muncul di Metro, muncul di TV One, muncul di CNN adalah sebagai pengamat yang tidak ada di sana meskipun pernah ke sana. Jadi saya kira nanti dari Profesor Taufik kita bisa lebih. Tapi mohon izin saya menyampaikan beberapa ide pandangan saya terkait dengan peran ulama ini ya, peran ulama dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah atau tadi tentang meredam krisis ya. Ada beberapa yang bisa saya sampaikan, tapi juga saya tidak akan menyampaikan seluruh yang kita sampaikan dalam slide, akan saya pilih yang relevan dan untuk menyingkat waktu. Baik, lanjut. Nah ini kalau kita lihat dunia Islam atau dunia Arab lah, dunia Arab itu mulai dari Maroko sampai Yaman ya, itu terdiri dari beberapa negara, banyak sekali jumlahnya ya. Lanjut, kemudian ini dunia Islam, ya dunia Islam jumlahnya juga banyak sekali. Kemarin kalau anggota OKI itu ada 57 negara, nah anggota OKI itu ya. Tetapi kemarin yang hadir sekitar 40-an di dalam konferensi tingkat tinggi OKI ya, dari delegasinya bukan kepala negaranya. Lanjut. Nah di sini populasi Muslim yang makin coklat makin tinggi, 86 sampai 90%. Nah di sini itu terlihat ya di daerah tengah, termasuk Indonesia agak di bawahnya sedikit karena Indonesia ada sekitar 87%. Jadi di bawah yang coklat ya. Lanjut. Nah, saya mencoba untuk menganalisis yang lebih mendalam tentang kira-kira apa sih problem yang terjadi khususnya Arab Spring kemarin. Setelah saya analisis, saya baca sana kemari, saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah justru saya meletakkan posisi kesenjangan kekayaan. Karena itu ada disparitas antara yang kaya dan miskin. Ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian yang kedua, tersumbatnya inspirasi politik, inspirasi rakyat. Karena sistem, jadi sistem demokrasi di sana belum ada, tapi ini baru bagian saja, tidak artinya segala-galanya ya. Dan yang ketiga, ini yang sulit untuk dibuktikan ya, yaitu konspirasi ataupun global problem. Global problem itu ya dunia sedang bergerak sekarang. Nah, artinya umpamanya katakanlah nanti saling terkait. Dunia ini orientasi atau bandul jam itu baru mengarah ke Asia Pasifik. Jadi nanti ekonomi dunia itu dikendalikan dari Asia Pasifik. Artinya Timur Tengah juga sudah tidak begitu penting. Eropa pun akan tidak menjadi penting. Nah ini juga perubahan politik dunia. Kemudian yang keempat adalah konflik ahlilan. Nah itu baru kemudian menyentuh masalah agama di sini. Ya, agama, tadi konspirasi juga ada unsur agama tapi bagian dan sebagainya. Lanjut ya, kita coba. Nah, kalau tadi bicara tentang aliran, kita lihat di sini. Di sini katakanlah Sunni Saudi lebih menonjol, tetapi di sini ada sebuah semacam hubungan yang panas dengan Iran. Kemudian di Afghanistan di sana ada para pendukung Iran ya, karena kan di sana sekarang yang berkuasa kelompok Hazari ya. Kelompok Hazari itu lebih dekat dengan Syiah kan gitu ya.
Kalau dulu kan Pashtun ya, ketika Pashtun itu banyak yang dekat dengan Saudi waktu itu. Jadi berubah dari waktu ke waktu. Kemudian juga sekarang berkuasa Taliban juga sana kan. Kemudian ada Syiah Yaman, meskipun jumlahnya cuma 30% Houthi ya, tetapi ternyata permasalahan di Yaman itu kemudian bisa bergejolak ketika minoritas Houthi ini juga bisa mendekati kelompok-kelompok anti pemerintah lainnya atau pengikutnya Ali Abdullah Soleh namanya. Kemudian mereka terjadi perlawanan masyarakat terbuka, bukan hanya Houthi melawan kekuasaan kan gitu. Kemudian juga, nah inilah kira-kira peta seperti itu kalau kita lihat aliran ya, belum lagi Syria nanti ya. Lanjut. Nah ini ada wilayah mayoritas Sunni yang agak kemerah-merahan itu Syiah ya, Iran. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat, kalau tadi bicara tentang aliran ya, di sini ada Afghanistan 33 juta, ini tahun 2008 ya, sekarang udah berubah ya. Itu Syiahnya 19%, Azerbaijan 90% Syiahnya. Kemudian Bahrain 61%, Iran itu 90%, karena di daerah Khorasan itu Sunni, Iran itu. Kemudian Irak 60%, nah Kuwait 30%. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Irak itu ketika perang melawan Iran, kalau di situ ada 60%, bahkan lebih daripada 60%, berarti 60% tentara Irak itu adalah Syiah. Kenapa dia mau berperang dengan Syiah Iran kan gitu. Dalam sebuah seminar saya dengan dengan dubes Palestina itu, beliau saya kira menarik jawabannya. Jadi perang di Timur Tengah itu tergantung judulnya. Nah judulnya apa waktu itu perang 71 antara Irak melawan Iran itu? Karena judulnya Arab melawan Persia. Nah ketika di Syria Arab melawan Persia tidak tepat lagi judulnya, dibikin judul baru, Syiah lawan Sunni kan gitu. Nah ketika sudah mulai, itu Sunni dengan Sunni perang, Syiah dengan Syiah perang, yang enggak ikut-ikutan juga perang gitu. Jadi udah kacau tergantung judulnya ya. Jadi lanjut. Kemudian tadi kita bicara tentang disparitas antara kaya dan miskin. Itu juga menyebabkan pemberontakan. Nah kalau kita lihat di sini, itu Tunisia di antara negara yang disebutkan di sini, itu perbedaan antara miskin dan kaya di dalam indeks Gininya itu paling tinggi, yaitu 30 di atas 36%, 0,36, karena tertingginya 1. Nah ketika 1 adalah tertinggi perbedaan antara kaya dan miskin, dan itu sudah sangat bahaya sekali. Nah Indonesia sudah 0,42. Nah kita bahaya juga sebetulnya perbedaan antara kaya miskin di Indonesia ini. Ya kita harus jaga jangan sampai terjadi kayak mana itu Syria atau kayak Tunis ya. Nah terus lanjut. Nah ini cuma memang ada negara-negara lain yang indeks Gininya atau perbedaan antara kaya miskin lebih tinggi lagi, yaitu di daerah Amerika Latin, kemudian Amerika Selatan, yang paling kecil adalah Eropa ya. Kemudian juga Afrika itu juga cukup tinggi ya. Lanjut. Nah tadi juga kita memprediksi kemungkinan kisruh di Timur Tengah juga karena tersumbatnya politik. Nah kalau kita lihat di sini yang melakukan katakanlah demokrasi itu nomor pertama Israel, kemudian Kuwait, Libanon, kemudian Maroko di sini. Nah artinya inspirasi rakyat ini sudah bisa disampaikan melalui jalur-jalur yang ada, melalui perwakilan-perwakilan yang ada. Itu baru di beberapa tempat ini. Sedangkan katakanlah di Libya itu ya kacau ya, baru mulai ketika Muammar Gaddafi jatuh, atau kemudian Mesir, yaitu ketika tahun 2013 ketika di sana juga ada pemilihan umum terbuka, walaupun kemudian diambil alih lagi oleh Al-Sisi ya. Nah ini kalau kita lihat dari sisi penyampaian inspirasi tadi, itu adalah termasuk faktor-faktor yang kemungkinan berandil di dalam kisruhnya Timur Tengah. Lanjut. Nah, salah satu hal yang juga membuat suatu konflik horizontal adalah pentakfiran tadi, mengkafirkan satu sama lain. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, lanjut, itu pengkafiran juga sudah sangat tua sekali, yaitu ketika Islam datang muncul Syiah pada awal masa-masanya, Sunni juga pada masa awal-awalnya, khususnya kalau
Sunni itu pada waktu perang Siffin ya, itu sudah saling mengkafirkan. Jadi ketika perang Siffin kemudian terjadi perundingan antara tentara Muawiyah dan Ali, itu kelompok Khawarij yang keluar dari rombongan Ali itu mengkafirkan para peserta perundingan tersebut karena dianggap mereka di dalam ijtihadnya salah. Nah, ijtihad yang salah menurut menurut Khawarij adalah dosa besar. Nah, dosa besar menurut Khawarij adalah kafir ba'da Islam, murtad gitu, boleh dibunuh. Maka mereka mengirimkan 4 pembunuh tadi gitu. Nah, takfir itu cukup lama, oleh karena itu jamaah takfir yang hijrah yang muncul akhir-akhir ini sebetulnya menginduk juga dengan pemikiran-pemikiran yang dulu telah muncul. Nah, kalau Syiah mulai kapan? Syiah yaitu ketika mereka merumuskan tentang ideologi mereka dan mereka mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal dan para sahabat senior itu mereka meninggalkan Nabi karena kemudian mereka memilih ataupun melakukan pemilihan khalifah dan Nabi diurusi oleh keluarga dekatnya Ali dan keluarganya Fatimah. Nah, Syiah ini itu mengkafirkan para sahabat karena meninggalkan urusan jenazah tadi. Tetapi di dalam keyakinan Sunni, seorang yang meninggal atau jenazah itu ketika sudah diurusi oleh sekelompok masyarakat muslim sudah cukup, karena itu wajib kifayah gitu. Jadi yang lainnya nggak masalah gitu. Nah, ini Syiah mengkafirkan karena hal itu ya. Lanjut. Nah, itu kira-kira dari analisis tadi itu semuanya menjadi penyebab-penyebab yang menjadikan meletusnya sebuah gejolak panjang di sana. Meskipun kadang-kadang letupannya itu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Kita lihat nanti. Ya. Nah, ini ketika meletus di mana-mana ya. Kita lihat, lanjut. Nah, ini Sidi Bouzid. Ini adalah seorang penjual kelontong gitu yang dia terusir dari sana kemari, kemudian dia digusur oleh PLK ya. Oleh PLK kepala daerah gitu, lari ke sana kemari, dia merasa tersengsara kemudian membakar dirinya, dan ini menjadi sebuah pemantik pemberontakan masyarakat. Jadi sebabnya bisa sederhana ya, tetap tidak harus ideologis banget tadi, tidak. Kemudian terjadi mulai itu paling awal itu 17, 12, 10 paling terjadi pertama kali di Tunis, Arab Spring tersebut. Lanjut. Nah, ini kemudian orang-orang yang tumbang selanjutnya yang sampai meninggal. Ya, lanjut. Ini yang sampai meninggal tapi tadi Bashar masih bertahan sampai sekarang. Lanjut. Kemudian inilah terjadi reformasi di Yordania, kekuasaan di Oman, kemudian ada pembentukan legislatif, di Maroko ada reformasi, di Bahrain ada pembagian hak asasi manusia kepada para penentangnya, kemudian di Syria perang sipil sampai sekarang, dan Yaman juga masih bergejolak. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tadi kemudian ini apa yang terjadi ya, di Syria ini ada tadi Free Syrian Army, tentara Syria yang membebaskan diri atau yang melarikan diri ya. Dan kemudian ada ISIL, ada tentara pemerintah, ada Hizbullah, ada kemudian Al-Qaeda di situ juga, ada Islamic Front ya, Jabhah Islamiyah, ada pendukung Qatar sebagai kekuatan finansial, bahkan juga yang mengirim para jihadis. Kemudian juga ada Saudi Arabia juga pendukung finansial dan juga mengirim jihadis. Kemudian juga ada Iran yang mungkin mendukung para ahli di Syria, juga mengirim senjata, mengirim amunisi. Kemudian ada Jabhat Nusrah, itu termasuk kelompok Al-Qaeda yang perang di sana. Kemudian juga ada Turki yang juga menyerang dan juga mendukung kelompok tertentu dan juga melawan kelompok tertentu. Juga ada Irak dan sebagainya. Inilah situasi di Syria. Lanjut. Nah, ini juga ada Islamic State ya, atau ISIS ya. Itu Islamic State atau negara Daulah Islamiyah tadi, itu kira-kira kalau kita lihat dia didukung langsung oleh kelompok Jamaat Ansor Al-Maqdisi ya. Kemudian Ansor Syariah di Tunisia. Ini pendukung-pendukungnya langsung, tetapi juga ada yang berhadapan-hadapan langsung dengan Hizbullah, berhadapan langsung kan. Kemudian dengan Jais Mujahidin dia juga berhadapan. Kemudian Islamic Front juga berhadapan gitu kan. Nah, bahkan dengan jihad Islami juga
berhadapan juga. Nah ini sudah begitu rumit yang ada di sana, sehingga sebetulnya lawan dan mana kawan juga sudah tidak jelas ya, dan aliansinya apa gitu. Nah lanjut, nah ini kondisi Arab Spring ya, lanjut, nah lanjut, ini ISIS ya, saya kira sudah banyak yang baca, terus ya. Nah ini ISIS tadi yang didirikan oleh siapa, nanti bisa dibaca tentang pertama kali adalah kelompoknya juga kelompok pendiri Al-Qaeda, Abu Ayman al-Zawahiri. Sampai sekarang dia adalah ketua dari kelompok Al-Qaeda. Posisinya di mana? Kemungkinan di Yaman dia, kemungkinan di Yaman ya. Nah terus lanjut, kemudian seruan mereka deklarasikan negara Islam, seruan mereka, dan lanjut ya. Sikap terhadap ISIS juga berbeda-beda. Para tokoh ulama termasuk di sini Muhammad Al-Maqdisi, dia Salafi jihadi Yordan, menentang mereka ya. Nah kemudian juga Abu Qatadah ya, Al-Filistini juga dia tidak setuju terhadap ISIS. Jadi tidak semua ulama itu mendukung ISIS, tidak sama sekali ya. Lanjut, ini cita-cita mereka ingin menguasai negara itu. Lanjut, tragedi ISIS banyak sekali, membunuh siapapun ya. Lanjut, Al-Qaeda, lanjut ya, Usama bin Laden, terus kemudian Ayman al-Zawahiri, ini semuanya sudah meninggal kecuali Abu Ayman al-Zawahiri ini ya. Kalau Abdullah Azam ini di Yordan dulu, dia orang Palestina tapi hidup di Yordan. Kemudian terakhir dia perang di Afghanistan, meninggal di Peshawar tuh. Lanjut, ideologi Al-Qaeda ya, nanti macam-macam ya. Lanjut, perbedaan ISIS dan Al-Qaeda. Ada perbedaannya ISIS dan Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda tidak mengejar kekuasaan, dia melawan kekuasaan dunia saja, Amerika dan kekuasaan-kekuasaan imperialis lainnya. Kemudian ISIS mendirikan kekhalifahan. Ya. Kemudian Al-Qaeda menyerang Amerika dan kepentingannya, ISIS menyerang negara mana saja yang dianggap musuhnya, termasuk negara sekitarnya. Ya. Lanjut. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, di mana posisi ulama? Kalau menurut saya, posisi ulama itu memang ada sebagai agitator atau sebagai peredam, tetapi bukan sebagai pemegang kunci. Kita lihat aja di Syria sekarang ini, bahkan jangankan ulama, Saudi yang begitu basis ulamanya kuat, mereka mendukung katakanlah pemberontakan di Syria, akhirnya pada detik terakhir ketika dunia menginginkan adanya gencatan senjata di sana, yang bicara adalah dua negara besar. Siapa itu? Amerika dan Rusia, kan gitu. Saudi nggak diajak, Mesir apalagi. Negara-negara lain, Indonesia sebagai anggota host OKI kemarin nggak diajak juga, kan gitu, nggak ada. Akhirnya apa? Amerika dan Rusia yang menentukan adanya gencatan senjata di Syria. Padahal yang perang siapa? Yang perang banyak sekali tadi kan. Ya, ada Jabhatun Nusra, ada jihadis ini, ada Free Army, macam-macam. Tapi yang mengambil keputusan akhirnya apa? Dua negara besar itu. Nah, ini juga masih tidak keluar dari kemungkinan-kemungkinan yang saya angkat tadi. Ini apa? Ya tanda petik, yaitu problem dunia atau konspirasi, kan gitu. Kalau konspirasi kita nggak tahu maunya apa negara-negara besar itu terhadap itu. Ya, nanti mungkin sebagian para pembicara bisa menjawab itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Lutfi atas paparannya, walaupun singkat tetapi cukup mengena. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Duta Besar. Oke, dari UI sudah, mari kita ke Universitas Syria, Damaskus. Mari kita sambut dan kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Syria. Kami persilakan dengan segala hormat. Bapak mungkin punya waktu kurang lebih 15 menit, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islamidina wa bi Muhammad nabi rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang saya alami dan saya lihat di sana dengan mata kepala sendiri. Dan tentunya nanti tadi sudah diuraikan oleh Profesor
Lutfi sangat detail, dan nanti juga tentunya dari para ulama, khususnya Bapak Kiai Hasyim Muzadi, dari Dewan Pertimbangan Presiden, dan Bapak Buti sendiri sebagai profesor di Universitas Damaskus. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya 1,5 tahun kurang sedikit bertugas di Syria, dan tentunya sudah diuraikan dengan sangat jelas bahwa di sana ada gelombang Arab Spring, betul, ada konspirasi sedikit banyak, betul, karena ada Amerika, ada Rusia, ada Sunni dan Syiah dalam hal-hal tertentu, utamanya persaingan antara Saudi dan Iran, betul. Kemudian juga tentu yang belum ada nestapa atau penderitaan umat manusia yang menjadi pengungsi, kemudian hancur infrastruktur dan lain sebagainya. Memang awalnya tentunya gelombang Arab Spring tadi sudah dimulai dari Tunisia, semuanya terjadi pada 2011 dengan akibat turunnya pemerintahan, kemudian juga ke Mesir, sudah tahu sendiri akibatnya, dan juga Libya dengan terbunuhnya Gaddafi, dan dicoba untuk di Syria yang tentunya diramalkan 3 bulan saja Bashar itu akan jatuh. Tetapi sampai sekarang sudah 5 tahun, karena awalnya itu pada bulan Maret 2011. Nah, sekarang sudah Maret 2016, berarti sudah 5 tahun, tapi masih berkuasa, masih berdaulat. Nah, ini apa yang terjadi di Syria. Tentunya barangkali kalau orang sana mengatakan yang dekat presiden, betul juga. Karena di mana-mana ingin menurunkan presidennya, ingin demokratisasi, ingin openness, keterbukaan, akan tetapi kan ada tingkat-tingkat demokrasi itu di Timur Tengah, di Indonesia juga. Walaupun semua mengeklaim demokrasi, tetapi tidak ada satu standar pun demokrasi itu bisa berlaku seluruh dunia dengan sama tingkat tinggi atau tingkat derajatnya. Oleh sebab itu ada alasan di sana, karena kalau menurunkan presidennya itu sesuai dengan para pemberontak, para jihadis, kalau turun itu bukan berarti selamat dengan mendapatkan kehormatan, tetapi kalau turun itu di sana berarti dibunuh. Oleh sebab itu barangkali ada alasan dari presidennya untuk bertahan sekuat tenaga. Dan biasanya yang berlima tadi setelah reformasi, kekacauan, pemimpinnya jatuh, itu ditinggalkan oleh negara-negara besar. Jadi sampai sekarang juga negara-negara tadi kan masih juga tidak stabil. Nah, itulah alasannya untuk mempertahankan kekuasaan di Syria. Nah, ini yang saya lihat. Jadi untuk di sana kita tadi sudah sebutkan, mungkin Bapak Profesor masih ini sudah di sana tentunya golongannya ada Alawid, yaitu minoritas yang berkuasa saat ini. Dari Bashar Assad itu dari sekte Alawid. Ada yang mengatakan Syiah gitu. Tapi saya lihat kemarin yang tamunya Bapak Kiai ketika Islam Scholar itu yang diundang beliau, namanya Pak Adnan Ahyuni, itu santri sekali di sana. Jadi memimpin sholat ketika peringatan Maulid Nabi. Presidennya itu di belakangnya juga sholatnya sedekap. Jadi kesimpulannya ya sebenarnya bukan Syiah. Nah, jadi beliau itu juga Sunni, tetapi Alawid yang jelas minoritas lah. Oke, kemudian setelah gelombang itu, mengapa kok bisa kuat? Padahal Amerika, kemudian Arab Saudi, Qatar, Turki, negara-negara Teluk termasuk Yordan itu menyokong para pemberontak untuk menurunkan presidennya. Nah, kemudian ada jihadis dari 80 negara yang dikirim ke sana, ya baik itu mendukung ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya. Tetapi karena Suriah meminta bantuan Rusia, kemudian Iran, kemudian Hizbullah yang nyatanya orang-orang Iran yang tinggal di Lebanon perbatasan, dan itulah sampai sekarang bertahan pemerintahnya. Bahkan untuk hal-hal tertentu, situasi terakhir itu kedudukan ISIS dan Al-Qaeda itu menurut resolusi PBB tahun 2015 bulan Januari itu dinyatakan sebagai organisasi teroris. Nah, oleh sebab itu di lapangan
tadi sudah disebutkan macam-macam fraksi tadi, faksi militer, itu kalau sudah dicap kemudian kan supaya tetap eksis bisa berjuang, maka merubah namanya, ya, merubah namanya bukan Al-Qaeda tapi dipecah, yang di selatan itu namanya apa itu, Front Selatan, ada lagi yang di Idlib itu namanya Jais Al-Fatah. Nah, supaya ibaratnya kalau di Indonesia ada program satu mata oleh Tukul, kemudian dilarang, kemudian dipindah namanya menjadi 4 mata kalau tidak salah, tapi tetap Tukul juga. Nah, itu hanya soal nama, branding. Nah, sekarang sudah berlangsung gencatan senjata karena terus terang militer lebih kuat, militernya tentara saat ini karena didukung Rusia tadi. Sejak bulan Oktober 2015 melaksanakan serangan gencar ke para pemberontak melalui bantuan udaranya, tapi yang di darat tentunya ada tentara Iran, tentara Hizbullah, sebetulnya juga banyak tentara Rusia dan juga banyak yang meninggal gitu loh, bukan menang gitu. Nah, tetapi posisi ISIS saat ini sudah semakin terdesak, oleh karena itu dicoba untuk mengadakan penyelesaian damai di Syria. Dimulai dari gencatan senjata dulu, tetapi perundingan demi perundingan sudah dilakukan, tentunya yang tadinya disponsori oleh Rusia, ada pertemuan Moskow 1, Moskow 2, bahkan dari Jenewa dulu, Jenewa 1, Jenewa 2, yang akan datang ini adalah Jenewa yang ketiga. Diharapkan akan berakhir konflik di Timur Tengah ini. Nah, persoalannya adalah tadi sudah disebutkan begitu banyaknya pihak-pihak, tentara pembebasan sudah disebutkan oleh Profesor, artinya tentara yang desersi, karena tahu di Tunis kok jatuh, di Libya jatuh, ya mereka ikut-ikut memerangi. Nah, tetapi ini oleh kekuatan besar dinamakan oposisi yang moderat. Jadi nanti kalau berunding, kalau hanya pemerintah saja, kemudian lainnya dicap sebagai apa namanya teroris, kan berundingnya sama siapa? Kan harus ada lawan politiknya, begitu. Nah, posisi Asad juga karena semuanya ingin tumbangnya atau jatuhnya Asad, ya dalam perundingan mempunyai prasyarat. Asad harus menjadi bagian solusi penyelesaian permasalahan. Gitu. Jadi ini terlepas dari senang dan tidak senang, itulah yang ada di sana, dan saya sebagai wakil negara ditugaskan untuk bekerja sama dengan pemerintah yang berdaulat sekarang. Kalau misalnya yang sekarang tidak ada lagi, jatuh, ya kita bekerja sama dengan presiden yang baru. Begitu. Ini posisi Republik Indonesia yang menginginkan semuanya krisis di Timur Tengah ini dengan jalan diplomasi, dengan jalan politik, karena kita berkeyakinan penuh bahwa tidak ada peperangan yang tidak bisa diakhiri dengan jalan diplomasi dan politik. Dan tentunya untuk profil pemberontaknya tadi sudah jelas sekali, jadi saya tidak menampilkan lagi supaya tidak redundant, tidak sama saja. Tapi saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, betapa sedihnya, betapa susahnya negara itu dalam apabila dilanda peperangan. Oleh karena itu saya bangga sekali dengan rakyat Indonesia yang punya ideologinya, dengan persatuannya. Walaupun di TV banyak macam-macam diskusi yang menyerang sini, tapi saya bersyukur tidak ada pertumpahan darah. Itulah marilah kita pertahankan, dan saya yakin diskusi ini akan menuju ke sana. Tentang ulamanya, saya coba untuk menghadirkan ulama Syria. Bukan hanya beliau, Pak Buti, tetapi ada mufti besar, Pak Hasun sangat ingin ke Indonesia. Ketika saya kortese ke sana, ingin membangun persahabatan, karena tugas diplomat itu kan merekatkan hubungan, mengelola hubungan antara dua negara. Akan tetapi kelihatannya beliau sudah menyampaikan kira-kira saya kok juga tidak akan di-entertain, artinya tidak banyak yang tidak suka. Kenapa? Ya kan karena Suriah tidak bisa membantu apa-apa Pak Dubes. Kalau dari Saudi kan banyak sekali bantuan keuangannya begitu. Ya itu kan benar juga. Jadi ya inilah fakta-fakta yang ada di lapangan.
tentunya sudah banyak upaya saya untuk merekatkan hubungan ini. Beliau ini sudah 2 kali dalam waktu 6 bulan. Ada Bapak Adnan Ahyuni juga dari Kaftaro, di mana mahasiswa kita belajar. Sekarang masih ada 24 yang belum atau tidak mau pulang karena belum selesai studinya. Dan selama ini kita sudah memulangkan 13.000 orang warga negara Republik Indonesia, mahasiswa, keluarga KBRI, termasuk para tenaga kerja wanita kita. Dan saya kira saya akhiri dulu paparan saya untuk memberikan waktu kepada beliau-beliau yang sangat berkompeten dan betul-betul orang Syria. Mohon juga saya didoakan agar selamat di Suriah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Duta Besar yang sudah 1,5 tahun berada di Syria. Ternyata beliau segar bugar, sehat walafiat ya. Mudah-mudahan sampai selesai misinya kembali ke Indonesia mampu meningkatkan hubungan bilateral Pak ya. Kita doakan semua. Amin. Selanjutnya marilah kita dengarkan keynote speaker pertama yaitu Bapak Kiai Hasyim Mujadi. Dulu beliau nanti gong. Beliau minta izin agar Dr. Taufik dulu yang akan memberikan pemaparan. Yufaddilu an kalam awalan. Manut saja katanya Pak. Fadol, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كما البروفيسور لطفي وسعادة السفير جوكو حفظه الله وجزاهم الله خيرا عني وعن الأمة. حديثي قد يختلف بعض الاختلاف في طبيعته عما قد سمعنا من تحليلات ومناقشات للأوضاع. فسعادة السفير في الحقيقة رؤيته ميدانية وسياسية دقيقة من خلال مشاهداته خلال الفترة التي أمضاها في سوريا. ولعل رؤية البروفيسور حفظه الله مبنية على قراءة إعلامية انعكست على كثير من جوانب فكرته التي طرحها. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan bersama dari 2 pemateri pertama, Bapak Duta Besar dan Bapak Lutfi. Walaupun ada beberapa perbedaan, tetapi ini menunjukkan adanya wa'yul ummah, kesadaran bersama, kesadaran umat Islam bersama atas apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Suriah, dan saya mengucapkan apresiatif, terima kasih yang besar kepada keduanya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar, saya melihatnya berdasarkan kepada realitas yang terjadi di Syria. Maidaniyah katanya. Jadi apa namanya sesuai dengan apa yang terjadi di Medan. Adapun apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Lutfi juga cukup bagus. Kalau boleh saya menilai mungkin berdasarkan dari beberapa pengamat atau analisis atau mungkin dari wasailil i'lam atau dari media massa. أبدأ الحديث أولا بتوجيه الشكر إلى جامعة أندونيسيا والامتنان لهذا اللقاء الذي أكرمتني به بإدارة الجامعة وبسعادة السفير وصاحب الفضيلة الشيخ هاشم مزادي الذي عرفته صديقا لوالدي، كما أني أنقل إليكم تحيات سوريا الشعب
وسوريا الدولة Saya, ومحبتهم لأندونيسيا وتقديرهم لمواقفها. saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Universitas Indonesia, Sivitas UI atas terselenggaranya acara sore hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Kiai Haji Muzadi yang merupakan teman karib dari ayahanda saya, ya, teman akrabnya, dan saat ini saya merasa tersanjung bisa berdampingan dengan beliau. Oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan tahiyat Suria, salam dari bangsa Syria, salam dari rakyat Syria kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia, baik secara pemerintahan maupun secara rakyat. Sekali lagi saya ingin menyampaikan salam hangat kami bangsa Syria kepada rakyat Indonesia. العلاقة بين سوريا وأندونيسيا قديمة كقدم العلاقة بين دخول الإسلام إلى أندونيسيا وبين الإسلام. Sebenarnya hubungan Syria Indonesia itu sudah sangat lama, boleh dirujuk yaitu ketika masuknya Islam ke Indonesia. لأنها مبنية على إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Karena kita merajut hubungan ini berdasarkan bahwa umat Islam adalah bersaudara. Oleh karena itu harus kita saling mengkoreksi. هذه الأخوة شعرنا بها في مراحل كثيرة تجاه القضايا والمستجدات التي تجري لا السياسية وحدها بل في شتى الجوانب. فإندونيسيا من أعظم الدول الإسلامية شأنا، هي أكبر دولة إسلامية وأكبر ساحة جغرافية إسلامية، لها وزنها ولها قيمتها ولها شأنها، ونحن نعدها ذات تأثير عظيم في مجريات الأحداث على امتداد العالم الإسلامي إن شاء الله. Persaudaraan antara Indonesia dan Syria ini tidak hanya di satu sektor saja, walaupun kita di Syria di berbagai pentas internasional sikap-sikap PEMRI mendukung Syria, begitu juga sebaliknya. Tetapi ketahuilah bahwa hubungan Indonesia-Syria ini tidak hanya urusan politik, tetapi juga urusan lebih besar dari itu, sosial, kemanusiaan dan sebagainya. Karena Indonesia adalah min a'dhamid duwal Islamiyah, termasuk negara besar Islam yang luas geografisnya, mempunyai pengaruh yang kuat di dunia Islam. Oleh karena itu hubungan dengan Indonesia bagi kami adalah prioritas bagi rakyat Syria. وفي لقاء تلفزيوني تم مع TV 9 سئلت لماذا أضع هذه الطاقية؟ قلت لأنني أحب إندونيسيا وشعبها. Saat wawancara dengan TV 9, TV-nya Wong NU di Jawa Timur, saya ditanya kenapa saya selalu membawa peci hitam. Karena ini menunjukkan bukti cinta kami yang berat kepada Indonesia. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أرجو أن تتأملوا معي هذا المسلسل. عانت تونس كثيرا. لماذا كانت مشكلة الذي حرق نفسه بوزيدي هي التي أشعلت النار، ولم تكن آلام الشعب التونسي من أيام بورقيبة أشعلتها؟ ثم ما هي الرابطة ما بين أحداث تونس بإسقاط زين العابدين ثم أحداث مصر بإسقاط حسني مبارك ثم أحداث ليبيا التي أرادت التخلص من الطاغية، ولكن القضاء على الطاغية كان بداية الفتنة في ليبيا
التي لم تنتهي وظلت تقتل في شعب ليبيا وستبقى تقتل في شعب ليبيا لأنهم يريدون بترول ليبيا، يريدون تشويه الإسلام، لا يريدون إزاحة القذافي. Apa yang terjadi di dunia Timur Tengah tidak lebih adalah sebuah musalsal, sebuah drama serial, sebuah sinetron. Tunis itu tidak hanya sekedar Buzaidi yang membakar dirinya. Tunis sudah lama menderita terkait tentang kesenjangan ekonomi. Akan tetapi apa hubungannya itu dengan kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tunis dengan lengsernya Zainal Abidin, lengsernya Hosni Mubarak di Mesir, hingga lengsernya Muammar Gaddafi yang dianggap sebagai toghiyah, diktator, mahadiktator. Apakah dengan turunnya rejim-rejim tersebut perkara sudah selesai? Kalau kita lihat di Libya, setelah lengsernya Libya, perang baru saja dimulai setelah lengsernya Muammar Gaddafi dan tidak akan berhenti sampai sekarang. Kita tidak tahu sampai kapan di Libya yang akan berhenti. انتقلت الفتنة إلى اليمن. Kemudian beralih ke Yaman. وثار الشعب اليمني، وهنا لابد أن أشير إلى دور الإعلام ودور آخر. لماذا وجد برنارد هنري ليفي في إدارة المظاهرات في مصر، ثم وجد برنارد هنري ليفي في قيادة الثورة في ليبيا، ثم كان له دوره في إثارة الفتنة في اليمن، ثم كان له دوره في إثارة الفتنة في سوريا. التساؤل يبدأ عند دور برنارد هنري ليفي وعصابته، عصابة الستة الفرنسيين اليهود ومنهم فابيوس، في إثارة الفتنة في المنطقة. ولئن كنا اليوم ضحية فستكون الضحية القادمة إذا ما وفقوا في مساعاهم كل دولة عربية وكل دولة إسلامية. Kemudian beralih ke Yaman, rakyat Yaman melakukan pemberontakan. Tapi ternyata di balik itu semua kita menemukan seorang aktor. Ada yang bernama Bernard Henry Levy berada di tengah-tengah demonstrasi di Mesir. Begitu juga tangannya Henry Levy ada di Libya, di Yaman, dan sekarang berada di Syria. Pertanyaannya, mau dibawa kemana konflik yang ada di Timur Tengah ini? طبعا برنارد هنري أدار المعارك في تونس بشكل مباشر، لكن هناك المشكلة الثانية. نحن نعلم أن دور الإعلام نقل الحدث، لكن دور الإعلام في هذه الأحداث كان صناعة الحدث وليس نقل الحدث، كان توجيه مجريات الفتنة التي تستعر في البلاد التي جرت فيها. Diperparah dengan peran media massa. Di samping ada aktor, di sana ada peran media massa. Saya ingin menekankan sekali lagi tentang peran media massa. Peran media massa yang tadinya adalah naklul ahdas atau mentransfer berita, mengabarkan berita. Tetapi apa yang terjadi di Timur Tengah berubah menjadi sinaatul hadas wa taujihi, yaitu membuat berita, bahkan mengarahkan berita menjadi newsmaker, bukan news transfer. قناة الجزيرة، Channel Al Jazeera misalnya, التي كان يملكها الإسرائيلي ديفيد قمحي. Kalau boleh Anda tahu, pemilik asli Al Jazeera adalah orang Israel, si ismuhu David Qamhi. David Qamhi, kurang lebih begitulah. نعم. هذه القناة عملت خلال 15 عاما على إحداث نوع من الاهتزاز في العقل العربي والاضطراب والشك بكل شيء، بالعقائد، بالسياسة، بالقضية الفلسطينية، بكل شيء.
طبعا تحت اسم الحرية، تحت اسم انطلاقة الفكر العربي، لكنها في الحقيقة كانت تعمية وإثارة إشكالات تشكك الإنسان في المواقف والمعطيات. Jikalau kita jernih melihat kanal atau channel Al Jazeera selama 15 tahun yang namanya David Kahami tadi berusaha untuk menciptakan goncangan-goncangan, keraguan-raguan di kalangan rakyat Timur Tengah terkait dengan masalah politik, ekonomi, bahkan masalah agama, bahkan masalah isu Palestina. Kalau kita cermati selama 15 tahun channel Al Jazeera kerjaannya ya seperti itu. Dalam tahta ismil hurriyah, dengan kedok kebebasan pers, kebebasan berpendapat, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah itharatul iskalat, menciptakan problematika kehidupan. باختصار أقول مع تقديري لما سمعتموه إنما جرى في منطقتنا لم يكن نتيجة إشكالات داخلية، وأنا أخص بشكل خاص سوريا. ما جرى في سوريا وبالذات لأنها المحطة الهدف، هي الهدف من كل الأحداث التي جرت في المنطقة. إنما جرى في سوريا لم يكن نتيجة تناقضات داخلية، إنما كان نتيجة مؤامرة خارجية. Apa yang terjadi di Syria? Syria adalah target final dari drama serial yang terjadi di Timur Tengah. Itu berakhir di Syria. Jadi apa yang terjadi di Syria bukan tanaqudat dakhiliyah, bukan problematika urusan dalam negeri, bukan. Akan tetapi adalah muamarat seperti yang dibilang oleh Dr. Lutfi, adalah konspirasi global yang bermuara di Syria. كل الأمم والشعوب تحدث فيما بينها داخلها إشكالات وتناقضات. Semua negara mempunyai problematika dalam negeri, itu sudah pasti. هنا وفي الشرق والغرب والشمال والجنوب. ترى لماذا الدعوة إلى الحرية والديمقراطية تقودها قطر ذات الحكم الوراثي القمعي أو السعودية ذات الحكم الوراثي القمعي؟ Semua negara di timur, barat, utara, selatan mempunyai problematika dalam negeri. Ya, tapi kenapa Arab Spring atau konflik Timur Tengah yang mengajak demokrasi diarahkan kepada Syria, justru yang memimpin itu adalah Qatar, sebuah negara dengan pemimpin keluarga. Begitu juga Saudi, monarki, mau mengajak untuk menyelesaikan urusan dalam negeri orang, ternyata dalam negerinya sendiri tidak diurus. هل إصلاح إندونيسيا يكون بتقسيم جيشها؟ هل إصلاح إندونيسيا أو سوريا أو أي بلد يكون بضرب فئات الشعب فيما بينها ضد بعضها؟ هل الإصلاح يبدأ بالشارع أم بعمل الطبقة المثقفة الواعية وأن ترفع للجهات المعنية مشروعا واعيا ناجحا لحلول المشكلات التي تعاني منها الشعوب؟ أيهما هو الطريق؟ هل الطريق هو إثارة الفتنة وضرب الرصاص وإثارة الشارع والصخب وغير ذلك، ثم انشقاق الجيش، ثم دخول التدخلات الخارجية؟ هل هذا هو الطريق؟ الأمة المثقفة الواعية لا تسمح بهذا الأسلوب، تقمع هذا الأسلوب، إنما تمشي عبر قناة الطرح العلمي الواعي الإصلاحي. يخاطب الحاكم، ينبغي أن نخاطبه، ينبغي أن ننصحه، ينبغي أن نوجهه، وينبغي أن ننتقده أيضا، ولكن ليس في الشارع، وليس من خلال إثارته الفتنة في الشوارع وقتل الناس لبعضهم، وإنما من خلال الخطاب الواعي
الثقافي العلمي الموضوعي. Atas dasar apa yang terjadi di Syria, apakah proses reformasi sebuah bangsa, proses perbaikan sebuah bangsa itu harus dengan memecah belah militernya, memecah belah tentaranya, memporak-porandakan tatanan kehidupan rakyatnya seperti yang terjadi di Syria saat ini? Apakah reformasi di Indonesia seperti itu? Apakah ada di Indonesia rakyat berperang melawan tentara? Bukankah proses reformasi yang kita harapkan adalah mumbathikoh atau berakar dari pemikiran sadar bagaimana cara kita memperbaiki negara step by step ma'al khiwar dengan dialog. Memang pemerintah, rejim harus kita kritik, harus kita ajak berdialog, tapi bukan dengan cara laisa fisyari, bukan dengan cara semua turun ke jalan tidak terkendali kemudian hilang ketentraman semuanya. Ini apa yang terjadi di Syria seperti itu. أريد أن أوضح أمرا مهما. أولا منهجنا في الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي من عند الله عندما أرسل إلى هرقل وكسرى والنجاشي دعوة إلى الإسلام، هل قال له ارحل؟ هل قال له نريد إسقاط النظام؟ قال له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم إلى كسرى عظيم الفرس، أعطاه موقعه وخاطبه بلغة رسمية كلها احترام: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يضاعف لك الأجر، فإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين، تتحمل مسؤولية هذا الشعب الذي كنت أنت سببا في ضلاله. فقط هذا الكلام الذي قاله له، وهذا الكلام الذي خاطب به الملوك. ما قال ارحل كما يقولون، ولا قال نريد إسقاط النظام أو الدولة أو غير ذلك أبدا. وعندما تم القتال لم يتم القتال إلا بدءا من الروم والفرس، هم الذين بدأوا. والدارس لهذه الأحداث بتحليل صحيح يدرك أن الإسلام واجه طغيان الفرس وطغيان الروم بالقتال لا من أجل الشعوب وإنما لصرف أذى الطغاة والظلمة. Kalau mau reformasi sesuai dengan manhaj atau metode yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi mengajak, ketika Nabi berdialog dengan para diktator-diktator kala itu, yaitu Herakl, Kisra, Najasyi, Nabi mengajak kepada dunia Islam. Apakah spanduk yang dibentangkan adalah lengser atau turun dan turun? Bukan, tetapi yang disampaikan adalah surat dari Muhammad kepada Raja Herakl dan Kisra. Apa yang dikatakan? Aslim taslam, masuk Islamlah agar engkau selamat. Allah akan memberikan 2 kali lipat pahala kepadamu. Jika kamu tidak mau, maka dosa silakan ditanggung sendiri. Itu ajakan Nabi, spanduk Nabi, bukan dengan tulisan lengserlah atau turunlah. Bukan. Perang yang terjadi saat itu bukan Islam yang memulai, tetapi justru dimulai dari bangsa Romawi dan bangsa Persia sendiri. Justru Islamlah yang membebaskan mereka dari diktator-diktator Romawi dan Persia saat itu. Sekali lagi, bukan dengan membentangkan atau menuntut lengsernya suatu rejim. هذه النقطة الثانية. نقطة أخرى، نحن في سوريا كما يوصفوننا فسيفساء، يعني ملون طائفي. عندنا المسلم السني والشيعي والعلوي والدرزي والمسيحي الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس والإزيديين وغيرهم، وهؤلاء
إذا ذهبت إلى حي بابتوما، وسعادة السفير يعرف بابتوما، وسعادة السفير مزمن بسيوني أهلا وسهلا به يعرف، تجد في البناء الواحد المسلم السني والمسلم الشيعي والمسيحي الكاثوليكي في نفس البناء، والمسلم بروتستانتي، يسكنون معا، يتعاملون معا، يتعايشون معا. ليست هناك مشكلة طائفية عندنا، المشكلة هي ما تصدره الدول الخارجية إلينا. كل التصريحات الغربية، حتى وزير خارجية بريطانيا جاء إلى سوريا قبل الفتنة ب3 سنوات وعبر عن إعجابه بالمجتمع السوري وبالتسامح والتعايش الذي يجري فيه. ليست هناك مشكلة طائفية. رئيس الجمهورية عندنا يصلي معنا أحيانا في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد، ويحضر احتفالات المولد النبوي وغيرها كأي مواطن منا معنا بغض النظر عن طائفته، بمعنى أننا نعيش حياة تسامح وتعايش. المشكلة وفدت إلينا من الخارج ولم تنبع من الداخل. Poin lain, Syria adalah mozaik realitas sosial. Di sana ada orang Islam dari kelompok Sunni, Syiah, Kristen, Protestan, Katolik, Druze, Yazidiyah. Semuanya hidup berdampingan selama ratusan tahun dalam rukun dan damai. Kalau boleh saya cerita, ada di kawasan namanya Bab Tuma, Bapak Duta Besar pasti sudah tahu. Di kawasan Bab Tuma itu adalah seperti kampung religi, di mana dalam satu apartemen ada orang Sunni, ada orang Syiah, ada orang Kristen Ortodok, ada Protestan, ada Katolik, ada Yazidiyah dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan, saling jual beli, makan kondangan bersama, dan itu ratusan tahun. Jadi muskilahnya itu bukan dari dalam negeri kami. Kami ini tidak ada konflik sekte ratusan tahun yang lalu. Konflik sekte yang diciptakan adalah diciptakan dari luar. Ini diakui sendiri oleh Menteri Luar Negeri Inggris 3 tahun sebelum terjadi konflik. Beliau sangat kagum dengan kerukunan dan damai yang ada di Syria. Jadi di mana konflik sekte kami ini berasal? أول مظاهرة خرجت في دمشق من المسجد كانت في مسجد بني أمية بعد خطبة الجمعة التي ألقاها والدي. هل تعرفون من الذي قاد المظاهرة؟ الذي قاد المظاهرة ابن جورج الصبرا نائب رئيس الائتلاف. جورج الصبرا مسيحي شيوعي، ابنه ومجموعة من أولئك هم الذين حركوا المظاهرة التي لا يتجاوز عددها بضع عشرات أو 10 أو 20 شخص. تكبير وهتافات، وأين؟ في داخل المسجد. هل كان جورج صبرا حريصا على السنة؟ هل كانت المشكلة سنة وشيعة أو سنة وعلويين أو سنة ودروز، أم إنها كانت مشكلة مختلقة؟ وأين؟ في المسجد. مظاهرة يقودها شيوعي مسيحي في المسجد، وحركة يقودها مسيحي شيوعي في اللاذقية ميشيل كيلو، وتدخلات خارجية. الذين برهان غليون رئيس مجلس الائتلاف الأول 40 سنة هو يعيش في فرنسا، لا علاقة له بسوريا، وخرج من سوريا بعد أن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطرد من التدريس قبل 40 سنة لأنه استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمضى إلى فرنسا ونال درجة الدكتوراه وصار مدرسا بالسوربون، ثم صار بطل الحرية في سوريا. بطل أهل السنة على الشيعة؟ ما علاقة مشكلة السنة بالشيعة بهذه المشكلة أبدا، لكنها حدثت فيما بعد. أرادوا استعمال كل الأوراق لتدمير سوريا، كل الأوراق أرادوا استعمال كل الأوراق.
ورقة الحرية، ورقة الوضع الاقتصادي، ورقة الخلاف الطائفي، ورقة كل الأوراق استعملت. ثم لما أعيتهم الوسائل جلبوا لنا داعش. لما عجزوا عبر وسائلهم جلبوا لنا داعش بدعم من تركيا ودعم معروف من الجهات الخارجية، لأن داعش لم تنزل من السماء ولم تنبع من الأرض. نعم. Demonstrasi pertama kali pecah di Syria itu di Masjid Umayyad. Hari Jumat setelah khutbah Jumat yang disampaikan oleh ayahanda saya, Syahid Syekh Said Ramadan Al-Buti. Anda tahu siapa yang memimpin demonstrasi pecah itu pertama kali? Dia adalah seorang anak dari George Sabra, seorang oposisi yang beragama Kristen dan berhaluan Syuyu'i atau komunis. Anaknya itulah yang memimpin demo pertama kali di Syria setelah ayahanda saya menyampaikan khutbah, mencoba untuk memprovokasi segelintir orang. Di mana? Di masjid. Kok pintar milihnya di masjid? Pertanyaannya, Josabra yang Kristen dan komunis tulen kok tiba-tiba mengangkat isu Sunni Syiah, mengangkat isu sekte? Ini apa kalau bukan muskilah yang mukhtalakoh, problematika yang memang sengaja diciptakan? Sementara pada saat yang sama Burhan Gholyun 40 tahun berada di luar Syria, tiba-tiba menjadi pimpinan oposisi untuk melengsarkan rejim. Padahal dia berada 40 tahun diusir dari Syria. Kenapa? Karena pernah melakukan pencemaran, penghinaan kepada Nabi Muhammad di Syria. Kemudian kita usir, 40 tahun bermukim di Perancis. Kemudian tiba-tiba menjadi pahlawan, menjadi hero bagi reformasi Syria. ترى ما علاقة المشكلة الاقتصادية؟ Terus ketika dia berusaha mempengaruhi media massa, semua media massa mendukungnya. Ketika rakyat Suriah masih tegar, media massa tidak mampu menggerakkan rakyat Suriah. Setelah semuanya tidak berhasil, maka didatangkanlah apa yang mereka sebut dengan ISIS. Nggak tahu ini ISIS dari mana, dari bumi apa dari langit.